karena hal ini sering diperdebatkan oleh para umat. Sedangkan dia berada dalam gaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayu, rayu, rayu. Salam semesta bagi kita semua. Selamat datang di channel Kangkung 007. Channel yang membahas, menguak fakta tentang mitos, legenda, ramalan dan sebagainya. Amanah dimulai tentang seleksi alam. Carilah Tuhanmu yang gaib itu sampai engkau mendapatkannya. Akan tetapi bukan dengan cara pengakuan diri, namun dengan sesuatu yang disebut hak, yaitu dengan kebenaran, dengan kewajiban, dengan kebaikan, dengan kepastian, dengan kewenangan, dengan kepunyaan, dan dengan penyelidikan. Lantas bagaimana kita akan menemukan Tuhan itu? Karena hal ini sering diperdebatkan oleh para umat. Sedangkan dia berada dalam gaib, dan dia pula yang menciptakan gaib, serta dia juga yang menutupi diri dengan benteng cahaya dan hijab penutup. Tuhanmu tak butuh pelindung apapun dan siapapun, sebab dia menjaga dan melindungi para umat serta ciptaannya dari pancaran cahayanya. Namun perlu digarisbawahi tentang arti dan makna dari kegaiban itu, sebab tidak ada satupun atau siapapun yang dapat memahaminya. Wahai para umat, sebelum dirimu mengetahui dengan jelas tentang peristiwa akhir zaman itu yang telah tersirat dan tersurat, dan semuanya telah diturunkan untuk kebesaran dalam kisah kehidupan peradaban zaman yang menjadi akhir dari seluruh cerita perjalanan kehidupan kita di dalam alam manusia beserta buminya. Wahai Nusantaraku, bagaimana caranya engkau akan mematuhi serta mengetahui di dalam kehidupan antar zaman serta ruang dan waktu dengan benar, dengan cara dibaca semua yang telah diciptakan dari sejarah manusia itu sendiri. Dan terdapat ayat yang telah berumur ribuan tahun serta sudah terpalsukan oleh otak-otak kotor manusia pada masanya. Begitu pula bagaimana tentang sejarah kebenaran, yaitu sejarah kehidupan manusia serta isi bumi yang sudah berumur jutaan tahun serta miliaran tahun waktu yang telah terlewati. Maka dari itu, kami selaku para amanah memberi wejangan untuk mulailah bangkit dari dirimu terlebih dahulu, dan setelah itu mari mengajak orang-orang untuk bangkit dari tidurnya, dari mimpi-mimpinya yang beranggapan bahwa dirinya akan hidup selamanya di bumi ini.
Maka bangunkanlah jiwa mereka yang sedang mati suri dari sebuah kebenaran yang benar. Mari mengingatkan kepada setiap manusia bahwa di dalam kehidupan di bumi ini bukan hanya untuk berpesta pora serta meminta-minta, akan tetapi setiap manusia dilahirkan, termasuk dirimu dan diriku dilahirkan, telah mempunyai tugas bahwa untuk apa dirimu dan diriku dilahirkan, untuk apa dirimu dan diriku hidup di alam semesta kehidupan ini. Lalu kemanakah dirimu dan diriku pergi setelah datangnya kematian? Untuk itulah mengapa kita percaya bahwa kita hidup di alam semesta ini tidak ada yang abadi, karena adanya tentang kematian. Dan tidak ada satupun makhluk yang mampu untuk membuktikan bahwa dirinya dapat hidup selamanya. Sekali lagi, maka dari itu, mari kita mengingatkan untuk diri sendiri, serta kepada orang-orang yang mau mendengarkan wejangan ini dari para leluhur kegaiban yang terdahulu, yang sebelumnya pernah hidup seperti kita saat ini. Bangunkanlah ruh dan jiwamu untuk mengerti segala yang tidak dimengerti oleh dirinya, dengan cara bertafakur, dengan mempertimbangkan, dengan bermeditasi, serta penuh keyakinan kepada Tuhanmu, agar menjadi orang-orang yang terpilih untuk saling mengingatkan dan diingatkan tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi ketika dirimu telah bertemu dengan Tuhanmu. Dan dirimu akan dibekali ilmu pemahaman tentang marifat, yaitu sesuatu yang akan terjadi di kemudian waktu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, karena derajat semua manusia itu sama di hadapannya. Namun semuanya tergantung pada diri masing-masing untuk meraihnya atau tidak sama sekali. Untuk menjadi kisah sebagai sang legenda, ataukah akan menjadi sampah kehidupan yang tidak punya arti, dan bahkan bila mati pun namanya ikut hilang di telan bumi. Kami akan mensederhanakan kembali. Begitu pula di dalam kehidupan para umat manusia yang berada di alam semesta kehidupan, tidak mengerti tentang makna dan tujuannya. Para umat hanya berfokus dalam mencari harta dan uang, serta menumpuknya, sehingga ia bangga mengatakan bahwa semua adalah hasil jerih payahnya, dan menghamburkan hartanya dengan berfoya-foya di dalam nafsu duniawinya. Namun para umat tidak menyadari satu hal, yaitu semuanya adalah sebuah titipan dari Tuhan semesta kehidupan yang maha kaya. Semua dapat dibolak-balikan, sebab apa yang telah dilakukan di dalam kehidupan bumi ini akan berdampak pada kehidupan selanjutnya setelah adanya kematian. Maka sebelum semuanya terlambat, lebih baik kita para umat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan semesta kehidupan, agar kita dapat mengetahui tentang makna dan tujuan kita, mengapa kita hidup di bumi pertiwi ini. Sebab Tuhan itu ada, Tuhan itu nyata, dan pengaruhnya sangat kuat di dalam kehidupan para umat
serta seluruh muka bumi ini. Wahai Nusantaraku, perlu engkau ketahui bahwa manusia digolongkan menjadi dua, yaitu berketuhanan yang ateis dan ateis yang berketuhanan. Yang dimaksud berketuhanan yang ateis adalah orang yang mengaku bahwa dirinya ateis, namun ia menyimpan Tuhannya di dalam hati mereka. Dan ateis berketuhanan adalah hukum yang diciptakan oleh manusia itu sendiri, sehingga diri mereka menanamkan keyakinan ketuhanan di hati mereka masing-masing. Tetapi lihatlah para pejabat yang mengaku bahwa dirinya mempunyai agama yang telah disumpahkan oleh kitabnya mereka. Namun apa yang terjadi? Mereka melakukan korupsi, memeras rakyat, dan minum dari keringat rakyatnya sendiri. Bagaimana bisa dirimu melihat kejahatan yang mereka lakukan secara terang-terangan maupun kejahatan secara tersembunyi, sehingga dirimu seolah-olah Tuhan tidak melihat perilaku serta siasat kelicikan mereka yang dilakukan sesama mereka dan kehidupan. Tindakan dan perbuatan seperti itu adalah perbuatan dari orang yang berketuhanan, namun diri mereka ateis. Maka dari itu, kedatangan Imam Al-Mahdi akan diluruskan kembali untuk menjadi benar dalam kebenaran yang sebenar-benarnya. Pada masa ini adalah detik-detik kebangkitan zaman peradaban baru. Imam Al-Mahdi, pemimpin akhir zaman, untuk dibukakan gerbang perubahan zaman. Dan ketika gerbang peradaban zaman baru terbuka, maka akan ada dua hal yang terjadi. Yang pertama, munculnya seorang pemimpin yang putih dan suci. Maka menyingkirlah bagi siapa saja yang tidak mau bersih dan jujur. Namun bagi siapa saja yang tidak mau menyingkir, maka akan disingkirkan olehnya. Waktunya sangat dekat dari terbukanya gerbang portal gaib yang ditandai dengan harta amanah, dengan bersamaan seleksi alam secara besar-besaran di seluruh Nusantara bumi pertiwi ini. Maka eling lan waspodo kepada semuanya, karena Tuhan semesta kehidupan maha tahu segalanya. Meskipun itu ada di hatimu, Tuhan mengerti tentang siapa dirimu. Apakah dirimu orang yang bertuhan? Dan begitu pula sebaliknya. Apakah dirimu orang yang berketuhanan, namun ateis? Wahai Nusantaraku, kebangkitan zaman peradaban Imam Al-Mahdi ditandai dengan keadaan dunia dan alam yang akan menyeleksi siapa saja umat yang akan menjadi umat peradaban zaman baru. Namun bagi siapa saja yang tidak terpilih, maka dirinya telah tenggelam dari jalan kebenaran yang sebenar-benarnya di dalam kehidupan. Beruntunglah engkau wahai para umat yang terpilih bersama sang pemimpin akhir zaman, yaitu Imam Al-Mahdi. Karena dirimu akan bersama dengan orang yang akan menegakkan keadilan dengan simbol Trisula Weda, yaitu jujur, lurus, dan adil, serta dirimu akan berbagi dalam kemakmuran bagi umat dan bagi dunia. Wahai para umat, marilah untuk menata diri masing-masing dan berbenah diri, sehingga dirimu dapat mengerti arti dan makna tentang Tuhan. Namun apabila dirimu telah mengerti,
maka dirimu tak akan ada lagi penyimpangan serta menyusun siasat jahat terhadap para umat lainnya serta alam kehidupan. Sekian pembahasan dari channel Kangkung 007. Apabila ada kabar sesuatu yang mendesak, maka kami akan kabarkan kembali kepada seluruh umat Nusantara. Salam Sabda Pancatunggal, salam kembang melati putih Seroja. Seroja akan mendunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayu, rayu, rayu. Indonesia mercusuar dunia.